Pada suatu masa di kerajaan Doho yang dipimpin oleh Raja Airlangga, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Ia mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena putrinya telah cukup dewasa dan Calon Arang tidak ingin Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal ini membuat marah Calon Arang. Ia berniat membuat resah warga desa Girah. Gerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga. Perintah Calon Arang kepada Krakah, seorang anak buahnya. Krakah segera mengerahkan cantrik-cantrik Calon Arang untuk mencari seorang anak gadis. Suatu pekerjaan yang tidak terlalu sulit bagi para cantrik Calon Arang. Sebelum matahari terbit, anak gadis yang malang itu sudah berada di Candi Durga. Ia meronta-ronta ketakutan. "Lepaskan aku, lepaskan aku!" teriaknya. Lama-kelamaan, gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di altar persembahan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk dipersembahkan kepada Betari Durga, Dewi Angkara Murka. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir, banjir!" teriak penduduk Girah yang diterjang aliran sungai Berantas. Siapapun yang terkena percikan air sungai Berantas pasti akan menderita sakit dan menemui ajalnya. Siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan. Demikian Calon Arang menantang dengan sombongnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita, korban semakin banyak, pagi sakit, sore meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Girah mengalami wabah dan bencana? Tanya Prabu Airlangga kepada Paman Pati. Setelah mendengar laporan Paman Pati tentang ulah Calon Arang, Prabu Airlangga marah besar. Genderang perang pun segera ditabuh. Mahapati Kerajaan Doho segera menghimpun prajurit pilihan. Mereka segera berangkat ke desa Girah
untuk menangkap calon arang. Rakyat sangat gembira mendengar bahwa calon arang akan ditangkap. Para prajurit menjadi bangga dan merasa tugas suci itu akan berhasil berkat doa restu seluruh rakyat. Prajurit kerajaan Doho sampai di desa kediaman calon arang belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh. Para prajurit dikejutkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tidak sedikit prajurit Doho yang tiba-tiba menggelepar di tanah tanpa sebab yang pasti. Korban dari prajurit Doho terus berjatuhan. Musuh mereka mampu merobohkan lawannya dari jarak jauh walaupun tanpa senjata. Kekalahan prajurit Doho membuat para cantrik murid calon arang bertambah ganas. "Serang, serang terus!" seru para cantrik. Pasukan Doho porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Erlangga terus mencari cara untuk mengalahkan calon arang. Untuk mengalahkan calon arang, kita harus menggunakan kasih sayang, kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan calon arang disebabkan belum ada seorang pun yang bersedia menikahi putri tunggalnya. Empu Barada meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus untuk mengalahkan calon arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta bersedia memberi Sri Ratna Manggali. Dijelaskan bahwa dengan memberi Sri Ratna Manggali, Empu Bahula dapat sekaligus memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. Akhirnya, rombongan Empu Bahula berangkat ke desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. Aku sangat senang mempunyai menantu seorang empu yang rupawan. Calon arang terkekeh gembira. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Dinda Manggali, apa yang menyebabkan Nyai calon arang begitu sakti?" Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai calon arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan calon arang. Bahkan saat tidur, kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tidur terlalu lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya. Empu Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon arang dan langsung diserahkan ke Empu Barada.
Setelah itu, Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon Arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi. Ia bagaikan seekor badak yang membabi buta. Sementara itu, Empu Barada mempelajari kitab sihir dengan tekun. Setelah siap, Empu Barada menantang calon Arang. Sewaktu menghadapi Empu Barada, kedua belah telapak tangan calon Arang yang menyemburkan jilatan api, begitu juga kedua matanya. Empu Barada menghadapinya dengan tenang. Ia segera membaca sebuah mantra untuk mengembalikan jilatan dan semburan api ke tubuh calon Arang. Karena kitab sihir sudah tidak ada padanya, tubuh calon Arang pun hancur menjadi abu dan tertiup kencang menuju ke Laut Selatan. Sejak itu, Desa Girah menjadi aman tenteram seperti sedia kala. Hendaknya seseorang tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang dibenci orang lain, karena pemaksaan kehendak akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.